Apa yang diintrospeksi? Amal ibadah kita. Bagaimana salat sunat kami ini sudah mantap? Bagaimana salat fardu kami ini? Kualitas ibadah kita ini setiap kali dievaluasi. Makanya ibadah selalu dievaluasi. Jangan begitu terus. Bagaimana kami ini beribadah agar ibadah berkualitas? Apa yang saya lakukan? Saya perbaiki kualitas ibadah dengan memperbaiki gerakan salat. Sempurnakan gerakannya salat, sempurnakan bacaannya, pahami apa yang ucapkan supaya berbobot salat kita. Nah, itu Bapak, muhasabah. Niat selalu ditata, karena hati berputar. Tuh, sabit kalbi aladini qolato. Makanya kita minta, ya Allah tetapkan hatiku yang jangan, karena hati berbolak balik. Ya muqallibal qulub sabit kalbi aladini. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati dalam ketaatan. Karena hati berputar-putar, Pak. Tuh, niat ditata terus. Jangan sampai keluar jalur niat itu. Kalau bukan karena Allah sudah. Ada orang kelihatannya melaksanakan salat amal akhirat. Karena niatnya tadi salah, membuahkan dunia. Ada orang kelihatannya amal dunia, karena niatnya bagus, berbuah akhirat. Jadi tergantung niat. Jadi niat ini harus ditata, dievaluasi. Bagaimana niat kami ini? Bagaimana niat kami ini kalau Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Bapak-bapak dan saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat, hidup ini singkat. Entah berapa tahun kita tinggal dunia ini, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Cuma diberitahu kapan masa-masa kita dipanggil Allah. Dijelaskan dalam sebuah hadis, likulli syai'in hisadun wa hisadu ummati baina sittin wa sab'ina. Tiap-tiap sesuatu itu ada masa panennya. Pak D, ada masa panennya sawit kan? Nah, kita manusia ini juga ada masa panennya. Kata Nabi, baina sittin wa sab'ina, antara 60 70. Antara 60 70. Kalau lewat itu berarti bonus. Tapi pada umumnya orang pergi, kita akan pulang semua, Pak. Hari ini kita berada di atas tanah. Besok atau lusa, tanah itu menjadi atap kita. Cepat atau lambat, pasti kita akan mengalami namanya pulang. Sebelum kita pulang harus membawa bekal, membuat bekal dengan sebanyak-banyaknya. Nabi mengatakan, khairun nas, sebaik-baik hamba Allah, mantal umruhu wa hasun amaluhu, yaitu panjang umurnya, bagus amalnya. Tuh Pak Ramlan, sebaik-baik hamba Allah diberikan umur panjang, diberikan kesehatan, diberikan kecukupan rezeki. Semua itu dihabiskan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sarunas, sejahat-jahatnya manusia, sejelek-jeleknya manusia, mantal umur wasa amaluhu, diberikan umur panjang, diberikan kesempatan, diberikan rezeki banyak, tapi jahat amalnya. Nah, itu kita akan mencoba mengkaji. Ada 3 istilah
Pertama muhasabah, yang kedua mujahadah, yang ketiga muraqabah. Istilah ini adalah di mana istilah ini dilakukan untuk benar-benar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dianjurkan untuk selalu muhasabah. Apa itu muhasabah? Menghisap atau mengevaluasi diri. Apa di muhasabah atau di introspeksi? Pertama, amal perbuatan, niat, ucapan dan sikap kita sebelum Allah menghisap kita. Setiap diri selalu menghisap dirinya. Sampai sejauh mana ibadah kami ini? Mana lebih banyak ibadah saya daripada dosa? Tuh, mana lebih banyak ibadah daripada dosa? Selama ini bagaimana kualitas ibadah saya? So kita ini Pak, cuma dituntut beribadah. Bukan ibadah itu, bukan modal ibadah membuat doa masuk surga. Tuh, bukan jumlah ibadah menjadi sebab masuk surga, bukan. Tapi ibadah itu penyebab mendapatkan ridha Allah. Sebab kalau modal ibadah tidak ada masuk surga. Kenapa demikian? Coba kita lihat Pak, kita evaluasi. Mana lebih banyak nikmat Allah diberi kepada kita daripada kualitas ibadah kita kepada Allah? Seimbang tak kira-kira Pak? Mana lebih banyak nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita daripada ibadah kita kepada Allah? Mana banyak Pak? Banyak. Jadi harus pahami bahwa bukan jumlah ibadah menjadi sebab masuk surga, tetapi kita beribadah untuk mencari ridha Allah. Karena kita melaksanakan perintah Allah, membuat Allah ridha sama kita. Ketika ridha Allah ada di tangan kita, maka Allah sangat mudah memberi kepada hamba yang terbaik. Namanya saya ridha Pak. Kalau kita senang sama orang, apapun diminta pasti dikasih. Apa dibilang Rabiatul Adawiyah, salah seorang sufi terkemuka pada zaman dulu? Karena tidak ada lagi di hati kecuali Allah, hubbu, artinya ajaran cinta. Dia bilang mengatakan gini, biarlah aku masuk neraka, yang pinta Allah ridha, daripada aku masuk surga yang Allah benci. Ini Pak Bapak dan saudara-saudara. Jadi Bapak dan saudara-saudara, mari kita selalu memperbaiki ibadah kita. Jadi kembali lagi bahwa muhasabah perlu mengadakan introspeksi. Apa yang diintrospeksi? Amal ibadah kita. Bagaimana salat sunat kami ini sudah mantap? Bagaimana salat fardu kami ini? Kualitas ibadah kita ini setiap kali dievaluasi. Makanya ibadah selalu dievaluasi. Jangan begitu terus. Bagaimana kami ini beribadah agar ibadah berkualitas? Apa yang saya lakukan? Saya perbaiki kualitas ibadah dengan memperbaiki gerakan salat. Sempurnakan gerakannya salat, sempurnakan bacaannya, pahami apa yang ucapkan supaya berbobot salat kita. Nah itu Bapak, muhasabah. Niat selalu ditata, karena hati berputar. Tuh, sabit kalbi aladini qolato. Makanya kita minta, ya Allah tetapkan hatiku yang jangan, karena hati berbolak balik. Ya muqallibal qulub sabit kalbi aladini. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetap hati dalam ketaatan. Karena hati berputar-putar Pak. Tuh, niat ditata terus, jangan sampai keluar jalur niat itu. Kalau bukan karena Allah sudah. Ada orang kelihatannya melaksanakan salat amal akhirat, karena niatnya tadi salah,
membuahkan dunia. Ada orang kelihatannya amal dunia, karena niatnya bagus berbuah akhirat. Jadi tergantung niat. Jadi niat ini harus kita evaluasi, bagaimana niat kami ini, bagaimana niat kami ini kalau Bapak. Yang ketiga, ucapan ini mana nih banyak manfaatnya kepada orang atau lebih merobek-robek hati orang. Ucapan ini salamatul insan fi hifdzi lisan. Keselamatan manusia terletak bagaimana melihat lidahnya. Tuh, wa hafidz lisan. Tuh, jadi dia senantiasa mengevaluasi ucapannya. Ucapan kami ini lebih banyak mengucapkan kalimat thayyibah atau justru sebaliknya. Kemudian adalah sikap kita, perangai kita, tabiat kita, sifat kita, bagaimana terlalu evaluasi. Yang kita evaluasi adalah amal ibadah. Ibadah kami sampai di mana kualitasnya. Yang kedua niat, yang ketiga ucapan, yang keempat adalah sikap kita sebelum Allah menghisab. Kata Nabi, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum dihisab oleh Allah. Kita bisa tahu, Pak, apa kami ini surga atau neraka. Kita bisa mengevaluasi diri. Saya sekarang umur saya sudah 65 tahun misalnya. Selama 65 tahun itu mana lebih banyak ibadah daripada tidak ibadah? Mana lebih banyak ibadah pada dosa? Bisa kita seimbang. Jadi itu Bapak Wansur. Jadi adalah kita disuruh Allah menghisab diri kita, suruh Allah menghisab diri kita. Oke. Yang ketujuh, muhasabah. Apa tujuannya muhasabah? Apa tujuan mengintrospeksi? Pertama, menyadari kesalahan dan kekurangan diri. Setelah dievaluasi, nampaklah, oh, rupanya kami ini lebih banyak saya tinggalkan salat berjamaah, lebih banyak saya tinggalkan salat sunnah. Oh, lebih banyak kurang saya bersedekah ini. Itu evaluasi itu. Jadi begitu kata evaluasi, kesalahan nampak, kekurangan diri kita. Oh, ternyata mulut kami tidak bisa saya jaga, sering saya sakiti orang. Evaluasi seperti itu. Jadi menyadari kesalahan dan kekurangan diri. Yang kedua, memperbaiki niat dan amal. Setelah menemukan itu, diperbaiki. Oh, di sini kelemahannya, maka saya perbaiki. Itu. Yang ketiga, menumbuhkan sikap rendah hati. Itu selalu menghias diri kita dengan rendah hati. Dunia ini, Pak, tidak ada yang bisa disombongkan, Pak. Apa yang kita miliki sekarang ini, apa yang kita miliki itu titipan, Pak. Jangankan harta, ruh yang membuat kita hidup itu milik Allah. Kita hanya pakai. Jangan coba-coba sombong. Coba lihat tukang parkir. Tukang parkir itu mobil apapun masuk tak pernah sombong, pergi pun juga tak sombong. Kenapa? Apa kuncinya? Mobil yang masuk cuma dititip orang kok, bukan siapa dititip. Jadi sama dengan kita sekarang. Yang kita miliki sekarang adalah titipan. Tak boleh sombong, tak boleh congkak. Jangankan saya katakan, jangankan harta benda pangkat jabatan, ruh yang membuat kita hidup bukan kita punya, Allah yang punya. Semuanya Allah yang punya, cuma kita hak pakai, bukan hak milik. Maka tidak ada alasan kalau orang kalau sedih kalau kehilangan sesuatu. Kenapa? Karena ketika lahir tidak membawa apa-apa. Wallahu akhrajakum min butun la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kita dari perut ibu kita tidak membawa apa-apa. Sehelai benang pun melekat dikit tidak ada. Kita lahir dan telanjang. Kita nangis, keluarga pada gembira. Gembira tak, Pak? Kita dapat cucu baru, Pak, dia pasti gembira tak? Cucunya nangis, kita gembira. Tapi nanti kalau mati terbalik, kita tertawa, orang lain menangis karena kebaikan kita selama ini. Bapak dan saudara-saudara. Jadi menumbuhkan sikap rendah hati. Bukan rendah hati, jangan sombong dan congkak. Semakin rendah kita semakin lembut hati kita. Tidak ada yang bisa disombongkan. Yang sifat sombong itu hak Allah yang punya. Manusia terberhak sombong. Ini sifat sombong itu cuma Allah yang punya, manusia tidak. Jadi sehebat apapun kita, jangan sombong. Yang keempat, meningkatkan kualitas iman dan takwa. Itu Bapak nanya. Kebetulan jam berapa sudah? Sudah. Baru satu ini, baru muhasabah ini, Pak. Dan nak habis waktu. Itu tambah dikit lagi bentuk muhasabah. Bentuk muhasabah pertama, menilai ibadah, salat, puasa, zikir, doa. Itu menilai ibadah. Jadi bentuk ibadah muhasabah yang dihitung itu, yang dihisab itu adalah
nilai ibadah, salat, puasa, zikir dan doa. Yang ketiga adalah menilai akhlak, lisan, sikap, interaksi sosial. Bagaimana akhlak kami ini, bagaimana lidah kami ini, bagaimana sikap kami, bagaimana interaksi dengan orang lain. Yang ketiga adalah menilai niat, apakah karena Allah atau karena manusia. Niat, ini saya berbuat ini apa karena ingin mengharapkan popularitas, dikatakan orang dermawan, dikatakan orang baik, segala macam. Selalu kita. Jadi menilai niat apakah karena Allah atau karena manusia. Contohnya pertanyaan muhasabah, apakah salatku hari ini khusyuk? Tuh Pak. Jadi contoh pertanyaan muhasabah, apakah salatku hari ini khusyuk? Yang kedua, apakah lisanku menyakiti orang lain? Yang ketiga, apakah amal ini ikhlas karena Allah? Itu bentuk-bentuk. Jadi insyaallah yang ada lagi satu lagi, waktu terbaik sebelum tidur, setelah sholat, setelah menyendiri. Itulah waktu-waktu di mana kita menghisab diri, Bapak dan saudara-saudara. Mudah-mudahan ceramah ini dapat menggugah kita untuk lebih baik daripada yang kemarin. Insyaallah minggu berikutnya baru kita mujahadah, karena ada 3 tadi. Muhasabah ini selesai, insyaallah subuh berikutnya kita akan membahas mujahadah. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.